Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian menjelang berbuka, dan ini menjadi kajian pertama dan perdana bagi saya. Ada satu tema yang akan kita kupas pada kesempatan sore hari ini, tematik, tidak seperti kajian rutin di bulan-bulan sebelumnya. Peristiwa Fathu Makkah ini adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Para ulama banyak yang menyatakan, salah satunya adalah Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa salah satu di antara amalan yang bisa menjaga konsistensi keimanan kita, bahkan dianggap menjadi salah satu upaya besar untuk bisa islahil qulub, memperbaiki hati kita, itu salah satunya adalah dengan seringkali menapak tilasi sejarah, pun demikian sirah Nabi SAW dan orang-orang soleh sebelum kita. Karena dengan kita mengikuti alur cerita orang-orang soleh sebelum kita, tak terkecuali Nabi kita Muhammad SAW, kata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, itu yang mampu menjadi penyeimbang. Makanya beliau mengatakan bahwasanya tidak cukup dengan kita mempelajari ilmu hadis saja, tidak cukup kita hanya mempelajari ilmu fikih semata. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mempelajari ilmu hadis, itu yang lebih dominan itu adalah otak kita, pikiran kita. Kita harus benar-benar menghafalkan matan demi matan. Kita harus menghafalkan dari perawi satu ke perawi yang lain. Ini yang paling dominan itu adalah akal pikiran ya kita. Demikian pula ketika kita mempelajari ilmu fikih katanya. Ilmu fikih pun demikian. Lebih banyak berkutat pada perbedaan dan silang pendapat di kalangan para ahli fikih. Maka untuk menyeimbangkan ilmu-ilmu yang lebih banyak didominasi oleh akal ini, maka ilmu tentang sejarah, mempelajari tentang tazkiyatun nufus ini sebagai bentuk penyeimbang kita. Oleh karena itu, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi salah satu alasan, dan alasan pertama kenapa saya lebih memilih satu kisah dan peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah perjalanan panjang Nabi SAW, agar nantinya kita bisa menapak tilasi dan bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Terlebih, Fathu Makkah ini menjadi satu di antara dua peristiwa besar yang lain yang terjadi di bulan yang sama sebagaimana hari ini kita berpuasa. Di dalam sejarah ada dua peristiwa besar yang terjadi di dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah perang Badar itu sendiri, dan yang kedua adalah Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Hanya saja saya lebih memilih Fathu Makkah ini karena menyimpan banyak sekali pelajaran dan hikmah yang berharga yang nanti kita bisa petik dan nanti kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan yang sehari-hari biidznillah taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti kita akan membahas pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari penaklukan kota Makkah, tak ada salahnya kita bercerita sedikit apa yang melatar belakangi peristiwa ini terjadi dan bagaimana akhir dari kisah ini
baru nanti kita akan masuk pada 4 pelajaran berharga yang bisa kita petik dari Fathu Makkah. Jamaah dirahmati Allah, kalau kita membaca sejarah, pasti kita pernah membahas atau mentelaah perjanjian yang tertulis dengan tinta emas di dalam sejarah Islam, yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Memang demikian, karena Fathu Makkah ini adalah rentetan dari perjanjian Hudaybiyah. Terjadi di 6 Hijriyah. Kala itu Nabi SAW sudah berniat, dan memang mereka sudah keluar semua dari kota Makkah, dari kota Madinah, untuk menuju kota Makkah guna untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi apa yang terjadi? Sudah hampir di gerbang kota Makkah, ternyata mereka dihadang. Intisarinya, mereka menginginkan adanya perjanjian, adanya gencatan senjata. Tapi salah satu di antara butir-butir yang disepakati antara kedua belah pihak ini, mereka tidak boleh melanjutkan perjalanan kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini yang banyak tidak diterima oleh para sahabat, tak terkecuali Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar kala itu, meskipun dia terkenal dengan kecerdasannya, tapi ini yang membedakan karakter yang dimiliki oleh Nabi SAW sebagai sang visioner, itu ternyata tidak mampu dibaca oleh para sahabatnya. Nabi SAW, subhanallah, pola pikirnya jauh, pikirannya jauh ke depan, berbeda dengan para sahabat, termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab. Sampai Umar mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, jenengan ini seorang nabi apa enggak? Kita membawa kekuatan yang sangat besar ini, maka sudah di depan mata kita, kenapa kita harus menerima klausul kontrak perjanjian seperti ini? Apalagi kalau kita lihat dari 1, 2, 3 dan seterusnya, banyak merugikan kaum muslimin. Toh demikian kita nggak bisa melaksanakan ibadah. Bukankah dahulu engkau sudah pernah menjanjikan kita akan kembali ke kota Makkah? Tahu bagaimana reaksi dan emosi yang sudah memuncak pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW, dengan santainya menyikapi emosi Umar itu dengan pertanyaan yang lain. Wahai Umar, aku benar pernah menjanjikan kita akan kembali ke kota Makkah. Apakah aku menjanjikan di hari ini, di tanggal ini? Tidak, ya sudah. Berarti memang belum takdirnya. Tapi Rasulullah SAW berjanji. Jangankan untuk para sahabat, Nabi SAW berjanji pada dirinya sendiri. Bagaimana kerinduan mendalam untuk bisa bertemu dengan tanah kelahirannya. Ini juga sudah berjanji Nabi SAW pada dirinya ketika pertama kali meninggalkan kota Makkah untuk hijrah ke kota Madinah. Tapi gimana lagi? Allah Subhanahu wa ta'ala belum mentakdirkan di hari itu, meskipun persiapan sudah mapan. Yang akhirnya mereka kembali ke kota Madinah. Dan disinilah kita bisa melihat di dalam sejarah, para sahabat itu masih membawa rasa dongkolnya. Maka ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk tahallul, tak ada satupun di antara mereka yang mau. Maka Ummu Salamah yang kala itu mendampingi Nabi SAW, dan beliau adalah ummahatul mukminin, istri Nabi SAW, menyuruh Nabi SAW, sudah nggak usah pakai omongan, langsung saja cukur, nanti kita lihat bagaimana reaksi para sahabat. Karena sebelumnya Nabi SAW menyampaikan, tapi karena masih merasa apa? Masih merasa kecewa berat. Ya mungkin layaknya kita sudah persiapan mau haji, ya sudah diantar, diarak, yakni satu RT satu kampung, ternyata sampai di Jeddah kemudian disuruh balik, kan perasaan kecewa wajar. Itu juga terjadi pada para sahabat. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendapatkan satu ide cemerlang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Nabi SAW keluar, kemudian mencukur, subhanallah, barulah kemudian para sahabat mengikutinya. Ummu Salamah menceritakan kejadian itu, sampai para sahabat itu berebut hingga saling hampir bunuh-bunuhan. Karena dahulu pakai apa? Kadang pisau, kadang pedang dan lain sebagainya untuk mencukur rambut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah proses di tahun yang ke-6. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan mereka tidak boleh mendatangi kota Makkah. Ada gencatan senjata, tidak boleh ada peperangan dan pertumpahan darah. Tapi
hal ini hanya bertahan sekitar 2 tahun. Karena di tahun 8 Hijriah ini menjadi awal mula nanti. Dan ini menjadi awal dari penaklukan kota Makkah. Karena di tahun ke-8 Hijriah ini, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy menjadi sisi pertama yang melanggar perjanjian. Mereka yang menumpahkan darah. Mereka yang akhirnya memulai peperangan. Kala itu ada 2 suku. Suku Bakar itu afiliasinya kepada orang kafir Quraisy, sedangkan Khuza'ah ini afiliasinya kepada kaum muslimin kota Madinah. Ternyata suku Khuza'ah ini dibabat habis oleh suku Bakar. Hanya menyisakan beberapa orang saja. Akhirnya mereka lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, berarti perjanjian yang sudah bertahan 2 tahun batal secara otomatis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu betul para sahabat ini sudah membaca. Lah ini barangkali kesempatan yang kita akan mendatangi kota Makkah. 2 tahun yang lalu kita gagal total. Tapi mudah-mudahan tahun ini kita akan benar-benar mendatangi kota Makkah. Semua penduduk Madinah ini sudah merasa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi pasti akan mendatangi kota Mekah, menyerang dan memberangus orang-orang kafir yang Quraisy karena mereka yang pertama kali melanggar perjanjian Hudaybiyah. Subhanallah, sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang visioner. Memang tanda-tanda itu sudah mulai terbaca. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang al-anats. Al-anats itu adalah sifat kecerdasan yang dibalut dengan ketidakburu-buruan di dalam mengambil keputusan. Terkadang orang itu pandai secara akademisinya, dia cerdas banget, tapi kadang-kadang dia nggak mampu untuk menahan emosinya, pengen segera, pengen nang seperti itu. Nabi SAW yang tidak. Makanya Nabi SAW melihat bahwasanya hanya sekedar kemudian mengejar pelakunya, menyerang kota Makkah itu mudah. Tapi Nabi SAW seorang kepala negara harus mempertimbangkan bagaimana kondisi internal kota Madinah. Kota Madinah ini nggak bisa kemudian ditinggalkan begitu saja, karena ini adalah bahasa kita itu base apa Pak? Base campnya. Ini adalah senternya yang sudah bertahun-tahun lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintis. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya apa? Punya masalah dan problem internal, dan itu diwakili oleh 2 kelompok besar. Satu orang Yahudi dan yang lain siapa? Orang munafik. Nggak terbayangkan kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pengen langsung datang ke Makkah sendiri, dipimpin oleh beliau sendiri. Tapi kan masalah besar internal ini harus benar-benar terselesaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu sahabat sudah pengen ngebet segera untuk mendatangi kota Makkah, menyerang yakni mereka karena melanggar perjanjian. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih melihat situasi internal di kota Madinah ini seperti apa. Tapi subhanallah, 2 kekuatan besar, orang Yahudi akhirnya kemudian dilemahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kan kemudian diusir. Gembongnya orang munafik alhamdulillah sudah mati. Akhirnya kekuatan orang-orang munafik pun yang semakin melemah. Karena di dalam peperangan itu, jamaah yang dirahmati Allah, yang tersisa di kota Madinah itu biasanya kalau seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang, itu adalah anak kecil, para wanita, dan orang-orang yang sudah apa? Yang sudah tua. Nggak terbayangkan kalau seandainya nanti Nabi SAW keluar meninggalkan base campnya, center dakwah ini, kemudian mereka langsung menguasai kota Madinah, entah apa yang terjadi. Dan belum tentu juga keberangkatan Nabi SAW ke kota Mekah nanti itu mendapatkan kemenangan kan. Maka berarti ini akan menjadi madarat dan bahaya yang lebih besar. Inilah Masya Allah, otak seorang sang visioner. Nabi SAW memiliki al-anats, sifat yang cerdas, jangka panjang, tapi tidak terburu nafsu untuk mengambil sebuah yang kebijakan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai bentuk Nabi SAW agak sedikit menenangkan, karena para sahabat ini sudah apa? Sudah berapi-api pengen segera. Nabi SAW akhirnya mengirim pasukan. Tapi yang dikirim oleh pasukan, yang dikirim oleh Nabi SAW, pasukannya ini enggak diarahkan ke kota Makkah. Ya, kalau bahasa kita yang agak viral itu framing ya.
mengalihkan isu, mengalihkan kondisi. Nah, ini juga sama. Nabi SAW menyiapkan kompi, tapi diarahkan ke tempat yang lain. Nah, padahal tempat di situ tak ada peperangan sama sekali, tak ada musuh yang dihadapi. Tapi Nabi SAW mengambil kebijakan sebagai strateginya Nabi SAW supaya para sahabat ini tidak terlalu terburu nafsu. Ketika Rasul SAW ini mengirim pasukan, mereka sudah siap-siap. Wah, ini berarti sebentar lagi kita bareng-bareng untuk menyerang kota Makkah. Ternyata Nabi SAW keputusannya mereka pasukan khusus yang dikirim ke tempat yang lain. Baru kemudian para sahabat, ternyata Nabi SAW nggak terburu-buru. Nah, Nabi SAW ingin menurunkan tensi mereka. Karena kalau seandainya peperangan itu hanya menjadi bawaan emosi saja, ini yang kemudian akan berefek negatif nantinya. Nabi SAW tahu betul sudah. Untuk menenangkan tensi mereka, Nabi SAW sudah menyiapkan, ternyata dialihkan ke tempat yang lain. Padahal nggak ada peperangan sama sekali. Makanya Nabi SAW benar-benar menyimpan rapat-rapat. Kapan, di tanggal berapa, dan hari berapa Nabi SAW harus keluar meninggalkan kota Madinah. Ketika kondisinya sudah benar-benar reda semua. Tensi para sahabat ini sudah mulai turun, masalah internal dua ini sudah mulai dilemahkan. Baru kemudian Nabi SAW menyampaikan bahwasanya kita akan keluar di bulan Ramadan, bulan yang seperti hari ini kita berpuasa. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah riwayat Nabi SAW keluar, ada yang mengatakan di tanggal 8, ada yang mengatakan di tanggal 10 Ramadan, subhanallah. Nabi SAW membawa banyak sekali. Para sahabat-sahabat senior pun dibawa oleh Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Perjalanan dengan jarak yang jauh dan medan yang berat, ini ternyata Nabi SAW mendapatkan amunisi tambahan. Dalam perjalanan menuju kota Makkah, subhanallah, suku-suku dan kabilah yang lain yang itu tinggal domisilinya di sekitar Makkah itu juga ikut gabung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat yang kedua apa? Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Jadi bersamaan dengan Nabi SAW membawa para sahabat dari kota Madinah, banyak yang kemudian kabilah-kabilah ini ikut gabung. Maka disinilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Fathu Makkah ini benar-benar tidak ada pertumpahan darah. Seluruh penduduk Makkah menyaksikan sendiri, seakan-akan manusia dan lautan manusia itu berbondong-bondong menuju kota Makkah. Mereka nggak berani. Nabi SAW hanya membawa 10 list nama di mana mereka sudah divonis hukuman mati. Karena dosa besarnya mereka ini sudah tidak mungkin bisa diampuni. Termasuk diantaranya adalah Abdullah bin Mu'attal, termasuk diantaranya adalah putranya Abu Jahal Ikrimah. Ada 10 nama. Dan setiap orang ini sudah diberikan mandat kepada beberapa sahabat untuk mengeksekusinya. Tapi hampir semuanya alhamdulillah kemudian bertaubat, menerima Islam, dan banyak yang mendapatkan ampunan dari Nabi SAW. Bahasa kita mendapatkan gerasi dari sang presiden kala itu, yaitu Rasulullah SAW. Tapi nggak semuanya, karena salah satu di antara mereka, salah satunya adalah Abdullah bin Attal, itu akhirnya kemudian dibunuh. Yang diberikan mandat kala itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sampai kemudian sekalipun orang ini yang sudah divonis hukuman mati berlindung di balik sitara Ka'bah, tetap yang dibunuh. Lah, sebagian para sejarah mengatakan, bukankah Makkah itu adalah tempat dilarangnya adanya pertumpahan darah. Kenapa di sini ada pembunuhan di dalam tanah haram? Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya kala itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi SAW untuk menumpahkan darah orang-orang yang divonis hukuman mati. Setelah itu tanah haram kembali kepada hukum asalnya, tidak boleh lagi ada pertumpahan darah, karena itu termasuk dosa besar. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya pertumpahan darah artinya adanya vonis hukuman mati kepada 10 orang ini, yang diantara mereka sampai dibunuh, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sebagaimana layaknya
orang-orang yang dihukum penggal saat ini, ya, itu kan bisa dilaksanakan di tanah yakni haram, dan ini diperbolehkan. Karena ini adalah bagian dari sesuatu syariat yang memang dibolehkan. Jadi boleh, asalkan itu tidak peperangan. Tapi ini adalah bagian dari melaksanakan hukuman vonis mati kepada mereka. Ini sebagian ulama yang mengatakan demikian. Inti sarinya Nabi SAW, subhanallah, setelah hampir 10 harian sampai di kota Makkah dengan tetap menundukkan yakni pandangannya di atas yakni untanya. Nabi SAW itu sampai menundukkan pandangan, jenggotnya itu menyentuh punuk untanya ketika masuk di kota Makkah. Disambut yakni riuh semua para sahabat, termasuk diantaranya adalah orang-orang beriman di kota Makkah yang selama ini mereka menyembunyikan karena rasa takut dan teror dari para pembesar suku Quraisy. Ketika datang Nabi SAW, mereka terang-terangan untuk menampakkan keislaman dan yang keimanannya. Tak ada pertumpahan yakni darah kecuali beberapa orang yang sudah dihukum mati oleh Nabi SAW. Cuma itu yakni saja. Nabi SAW tak tinggal lama di kota Makkah. Setelah hajatnya terpenuhi, Nabi SAW kemudian balik ke kota Madinah. Disinilah kemudian dianggap sebagai amul wufud. Semua orang sudah mulai banyak yang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Inti sarinya, perjalanan yang cukup panjang, melelahkan, berhari-hari, Nabi SAW menempuh jarak yang cukup jauh dan medan yang sangat berat itu ternyata terjadi di bulan Ramadan. Bulan seperti halnya saat ini kita berpuasa. Nah, disinilah saya tertarik untuk menyampaikan kisah ini karena banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik darinya, jemaah. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Fathu Makkah? Yang pertama, ya, kekuatan sejati bagi seorang muslim itu adalah kekuatan iman. Jadi kekuatan sejati bagi seorang muslim itu adalah kekuatan iman dan takwa mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan itu kita bisa lihat bagaimana reaksi para sahabat ketika mendapatkan mandat dari Nabi SAW, instruksi darinya untuk berperang, untuk menyerang kota Makkah. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak. Padahal kala itu terjadi di bulan apa? Yang di bulan Ramadan. Tak ada satupun di antara mereka, ya Rasulullah, ya mungkin ditunda setelah hari raya. Atau mungkin barangkali ya Rasulullah, ya mungkin barangkali dikirim beberapa orang yakni saja. Kita masih menikmati, ini adalah bulan yang spesial, bulan penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Ngapain kita harus kemudian datang ke kota Makkah? Tak ada satupun di antara para sahabat yang mengatakan demikian. Ketika Nabi SAW mengatakan semuanya langsung sami'na wa ata'na. Nah, inilah sebenarnya kekuatan sejati bagi seorang yakni muslim. Dan kita bisa melihat sebelum kejadian Fathu Makkah ini ada kejadian yang lebih, ya, mungkin barangkali mengharukan, yaitu peristiwa perang Badar. Ini adalah peristiwa pertama peperangan di dalam sejarah Islam. Kemudian terjadi di bulan Ramadan yakni pula. Pun demikian dengan logistik jauh berbanding dengan logistik yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekitar 300 orang saja harus menghadapi berapa? Hampir yakni 1000. Orang-orang kafir itu punya 100 yakni unta dan 600 baju besi. Sedangkan orang-orang mukmin kala itu, dan ini menjadi peperangan pertama, otomatis ya pas-pasan. Apa yang disiapkan itu yang dibawa dalam peperangan yakni ini. Itu pun subhanallah, nggak ada satupun di antara mereka yang menolak. Hal ini tidak berbanding lurus dengan orang-orang Bani Israel. Coba kita lihat Bani Israel itu. Disuruh Nabi Musa alaihissalam berperang, mereka mengatakan apa? Idhab anta wa rabbuka inna hauna yani qaidun. Ya. Wahai Musa, sing berangkat yang jenengan aja sama Rabbmu. Kita tinggal di sini saja. Itu orang-orang Bani Israel. Berat menghadapi mereka, Nabi Musa, subhanallah. Ya. Adapun para sahabat, subhanallah, mereka tidak mengatakan demikian. Yani idhab wa rabbuka, ya, wa nahnu ma'akum muqatilun. Kita akan bersama-sama ya Rasulullah, dan kita akan yang siap mendampingi jenengan untuk bisa sampai ke kota yakni Makkah.
Nah, ini adalah salah satu di antara kurikulum iman. Kurikulum pertama kali yang menjadi target utama dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disasar itu bukan hanya sekedar orang-orang kaya atau mungkin barangkali orang-orang terhormat, tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah pertama kali membangun kurikulum pertama di kota Makkah, dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai kemudian terang-terangan, sampai kemudian berakhir dengan hijrah ke kota Madinah, itu adalah kekuatan yang iman, itu yang menjadi pondasi utama dan sasaran dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali. Makanya kita bisa melihat bagaimana militansinya para sahabat itu. Hampir mereka tidak pernah menolak setiap instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Badar itu salah satu contohnya. Fathu Makkah ini menjadi salah satu contohnya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, coba kita lihat. Ketika masuk Islam, kedermawannya luar biasa sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membangun pondasi yang paling kuat, yaitu pondasi iman di dalam hati para sahabat, tak terkecuali adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bilal ibnu Rabah itu disebutkan dihargai 9 uqiyah. 9 uqiyah itu kalau seandainya kita taksir luar biasa sekali. Bisa kisaran setengah yakni M untuk harga satu budaknya saja. Padahal disebutkan dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu sampai lebih dari 5 orang yang dimerdekakan olehnya. Terus yakni berapa uang yang harus dia gelontorkan? Dia nggak pernah perhitungan sama sekali. Kok ada orang seperti itu? Kita tidak bisa melupakan siapa mentornya, siapa pendidiknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyentuh yakni hati Abu Bakar, yang akhirnya hal seperti ini menjadi hal yang wajar. Utsman ibnu Affan pun demikian. Mungkin kalau kita membuat proposal berat banget, ya, mulai dari rapat-rapat yakni dulu, mungkin kemudian membuat proposal siapa yang dituju, itu pun barangkali yang kita dapatkan, maaf, nggak seberapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginginkan ada di antara sahabat yang berkenan untuk membeli sumur rumah. Rumah ini nisbatnya kepada orang Yahudi yang memiliki sumur tersebut karena kebutuhan kala itu kaum muslimin lebih kepada air bersih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumur rumah? Utsman langsung melakukan 2 kali transaksi dengan orang Yahudi. Para ulama memperkirakan transaksi pertama itu sekitar 800 juta, transaksi yang kedua itu lebih murah, ada sekitar 500, ada 400 juta. Diperkirakan 1,2 atau 1,3 M hanya untuk membeli sumur, yakni rumah yang hingga saat ini airnya masih mengalir dan masih memberikan manfaat untuk yakni penduduk yang ada di sekitarnya. Ini adalah wakaf produktif yang tentunya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahalanya akan terus yakni mengalir. Nah, ini adalah kekuatan yang sejati bagi kaum yakni muslimin. Di bulan Ramadan terik, panas matahari yang begitu menyengat, perjalanan jauh menempuh sekitar 500 yakni kilometer, medan yang begitu berat. Dan mereka bukan sekedar untuk apa? Bukan sekedar untuk rekreasi. Mereka datang ke kota Makkah niatnya memang untuk berperang. Tapi subhanallah, semuanya menjadi mudah bagi para sahabat ketika menerima dengan sukarela, dengan keridhaan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pun demikian dengan kita yakni jamaah. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang akan menampakkan kekuatan sejati orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan selama di bulan Ramadan. Itu adalah orang-orang yang selama ini kuat yakni imannya. Bukan sekedar kuat secara fisik. Karena terbukti yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya masjid. Ini mungkin barangkali dan mudah-mudahan enggak ya. Di beberapa masjid itu akan mengalami penyaringan secara yakni alamiah. Mungkin di hari pertama orang-orang tua-tua, padahal secara fisik mereka jauh dengan yang muda. Ya, bahkan untuk menjangkau masjid ini harus berjalan tertatih-tatih. Tapi subhanallah, sunatullah itu akan berlaku setiap era, setiap tahun dan setiap yakni zaman. Kadang di hari pertama saya jumpai ada beberapa orang-orang tua yang biasa rajin datang ke masjid ngeluh, ya Allah, biasanya saya itu kalau sholat isya selalu dapat shaf pertama.
Ternyata malam pertama bulan Ramadan dia nggak dapat, diserobot oleh orang-orang yang muda-muda. Tapi kita sampaikan insya Allah masjid ini akan mengalami penyaringan secara apa? Alamiah. Cepat atau lambat jenengan itu akan dapat yakni haknya insya Allah. Ternyata nggak sampai berjalan 1 pekan, alhamdulillah kembali kepada hukum yakni asal. Mana yang muda-muda? Yang sebenarnya mereka secara fisiknya lebih kuat, ototnya yakni lebih hebat. Tapi ternyata sebenarnya Ramadan ini adalah ujian kekuatan yakni iman, bukan ujian kekuatan secara yakni fisik. Makanya para sahabat kalau kita lihat, mereka pun nggak semuanya orang besar atau orang-orang atletis, tidak. Tapi mereka adalah orang-orang yang pemberani meskipun secara fisiknya kecil-kecil. Yang coba kita lihat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini fisiknya kecil ya nih jemaah. Tidak seperti para orang-orang kafir lainnya yang mereka memang bodinya lebih atletis dan lebih yakni besar. Tapi semangat juangnya, keberaniannya subhanallah itu tak tertandingi, bahkan menjadikan orang-orang secara fisiknya lebih kuat ternyata mereka lemah. Karena apa? Rasa takut, keimanannya itu enggak kuat yakni kepada Allah Subhanahu yakni wa taala. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pelajaran yang pertama. Jadi kekuatan iman itu adalah kekuatan sejati bagi kaum muslimin, bisa kita ejawantakan di dalam ya puasa selama sebulan yakni ini. Tatkala kita itu benar-benar kuat di dalam menjaga konsistensi kita sholat malam, berarti itu sebenarnya kekuatan iman yang mendorong kita. Tatkala kita itu mampu untuk konsisten membaca Al-Quran, itu sebenarnya adalah kekuatan iman yang mendorong kita. Karena begitu banyak orang-orang yang sebenarnya masih kuat membaca berita-berita ekonomi, politik, olahraga lewat internet, berjam-jam mereka kuat. Tapi untuk bacaan Al-Quran mereka merasa yakni lemah. Kenapa hal ini terjadi? Sekali lagi, kekuatan sejati itu adalah kekuatan iman. Meskipun orangnya kecil, kurus, sudah tua, tapi baca Qur'annya subhanallah kadang-kadang lebih kenceng. Pun demikian dengan sholat malamnya lebih rajin. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang selanjutnya ya, yang bisa kita petik dari penaklukan kota Makkah ini adalah kekuatan yakni ilmu. Ya. Kekuatan ilmu ini adalah menjadi kekuatan yang kedua setelah kekuatan yakni iman. Apa sih maksud dari kekuatan ilmu? Para ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk thalabul ilm yakni juga. Bulan Ramadan itu bukan penghalang seseorang itu meninggalkan majelis ilmu. Maka dengan adanya majelis ilmu seperti ini yang lebih rutin kan, tidak seperti biasanya mungkin barangkali, maka kita harus benar-benar apresiasi. Karena bulan Ramadan ini bukan menjadi penghalang, bahkan sebaliknya, bulan Ramadan ini adalah momentum emas di dalam kita untuk mengejar ketertinggalan di dalam berbagai disiplin ilmu yang belum selesai dan belum tuntas. Dan itu kita bisa lihat pada penaklukan kota Makkah yakni jamaah. Penaklukan yakni kota Makkah ini termasuk durasinya cukup panjang kan? Nabi SAW hampir sebulan loh itu. Sampai balik lagi ke kota yakni Madinah. Subhanallah, ternyata sejarah mencatat sepanjang perjalanan Nabi SAW PP Madinah, Mekah yakni Madinah, itu adalah masa durasi paling banyak turutnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mulai yakni dari syariat, ada yang mengatakan haramnya nikah mut'ah. Mulai syariat haramnya secara total khamr. Mulai turunnya syariat juga bolehnya anak kecil yang sudah mumayyiz untuk menjadi imam sholat, dan masih banyak lagi syariat, dan masih banyak lagi wahyu-wahyu yang turun bersamaan dengan peristiwa penaklukan kota Makkah. Dan ini pun menjadi satu alasan mendasar para sahabat untuk banyak bertanya kepada Nabi SAW. Karena berbeda di saat Nabi SAW berada di kota Madinah. Karena urusan Nabi SAW waktu pun terpecah. Nabi SAW punya anak istri. Nabi SAW juga punya urusan dengan masyarakat. Nabi SAW punya urusan yakni dengan kenegaraan. Jadi para sahabat itu nggak leluasa untuk bisa berinteraksi langsung dengan Nabi SAW. Berbeda dengan penaklukan kota Makkah.
Perjalanan yang cukup jauh, para sahabat lebih intensif untuk mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, nggak ada istri-istrinya. Makanya banyak yang kemudian bertanya tentang ilmu, konsultasi, mencari fatwa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan yang cukup lama, ya, PP hampir 1 bulan ini. Makanya sejarah mencatat, jamaah yang dirahmati Allah, banyaknya wahyu yang turun dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah itu adalah di masa-masa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Ini menunjukkan bahwasanya bulan puasa, bulan terjadinya penaklukan kota Makkah ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk talabul al-ilm jamaah. Makanya ini yang perlu kita koreksi pada diri kita. Terkadang orang-orang malah semakin malas. Tapi subhanallah, malas talabul ilm, tapi ngabuburit sendiri entah kemana itu, nunggu sembari adzan maghrib berkumandang, dan malah menjurus kepada kemaksiatan. Yang dilihat juga kemaksiatan, kumpul laki-laki perempuan ini juga kemaksiatan. Malah tidak produktif waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbeda halnya kalau seandainya kita mampir, kita singgah di rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama saling mengingatkan tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak faedah yang kita dapatkan. Bahkan para ulama dahulu mengatakan bahwasanya thalabul ilmu itu seharusnya lebih semangat di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Apa alasannya jamaah dirahmati Allah? Karena ada sekitar 3 alasan. Alasan yang pertama, kenapa thalabul ilmu ini semakin lebih wajib di bulan Ramadan bila dibandingkan bulan yang lain? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tapi yang menceritakan adalah Abdullah ibnu Abbas, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan. Tapi kedermawannya ini semakin meningkat ketika di bulan Ramadan. Apa bukti kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat di bulan Ramadan? Abdullah ibnu Abbas mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu setoran kepada malaikat Jibril. Berarti ini apa? Belajar, ngaji dengan malaikat Jibril, semakin semangat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif mengatakan, inilah bukti kedermawanannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu jangan diukur dengan kedermawanan seseorang pada harta semata. Karena hadis ini menunjukkan bahwasanya dermawanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan semakin meningkat ini sifatnya umum, mutlak. Bahkan Abdullah ibnu Abbas mengatakan ajwadun nasi bil khair, bukan mengatakan ajwadun nasi bil mal, tidak. Kalau seandainya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diidentikan kedermawanannya itu semakin meningkat dengan hartanya, dengan sedekahnya di bulan Ramadan, maka berarti berkutat pada harta saja itu yang ditekankan. Tapi Nabi SAW disifati oleh Abdullah ibn Abbas ajwadun nasi bil khair. Kenapa dengan khair? Khair ini adalah kebaikan karena maknanya lebih luas. Bahkan thalabul ilm, kata Ibnu Rajab, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya al-jud fil ilm wa badluh fi a'la maratibil jud. Bahkan sebaliknya, orang yang benar-benar antusias, all out, benar-benar memaksimalkan waktunya selama di bulan Ramadan untuk talabul ilm, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, orang seperti ini adalah orang yang paling dermawan, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan semangat ngaji dengan malaikat Jibril. Maka pun demikian dengan kita jamaah. Pun demikian alasan yang kedua. Dahulu para ulama ilmu hadis itu ternyata menjadikan momentum bulan Ramadan ini adalah masa-masa emas untuk menyelesaikan berbagai ilmu. Dan ini adalah kesempatan jamaah. Kenapa demikian? Adanya rasa lapar dahaga itu bukan alasan bagi kita. Toh kita juga tetap kenceng bekerja, ya kan? Kita nggak pernah menjadikan alasan, Bu, hari ini saya puasa Ramadan, saya nggak kerja. Insya Allah nggak. Tetap bekerja seperti hari-hari biasanya. Tapi kenapa giliran talabul ilmu kemudian dijadikan alasan ini adalah puasa? Masa-masa
yakni kita itu berpuasa ya sudah, kita harus yakni putus yakni hubungan dengan thalabul ilm, halaqah ilm. Ini adalah satu alasan yang hanya diada-adakan yakni semata. Kalau kita lihat yakni dahulu, jamaah yang dirahmati Allah, para ulama dahulu memanfaatkan waktu ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan keberkahan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak pertolongan dan kemudahan. Kenapa tidak kita manfaatkan? Bahkan sebaliknya, di saat kita itu nggak puasa, itu malah sebenarnya susah kita mencerna ilmu. Kenapa? Karena di saat kita nggak berpuasa itu mudah berbuat maksiat, dan maksiat inilah penghalang kita selama ini untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berbeda dengan puasa, karena Nabi SAW mengatakan as-saumu yani junnah. Kita lebih fokus, konsentrasi, lebih nyaman untuk menimba ilmu. Rasa lapar itu sudah resiko. Tapi dengan adanya puasa itu, ketika kita sudah merasa berat, risih banget dengan berbuat maksiat, inilah yang akan memudahkan kita itu mendapatkan yakni ilmu syar'i. Kita harus mencoba. Kita harus benar-benar memaksa diri kita. Sekali lagi, mari kita jiwai. Ini adalah bulan keberkahan. Ini adalah bulan yang penuh kemudahan dari Allah. Kenapa tidak kita manfaatkan? Yang belum selesai baca Quran, yang belum yakni selesai hafalan Al-Quran, manfaatkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Pun demikian dengan yang ketiga, kalau memang puasa itu adalah salah satu penghalang ya kita thalabul ilm, kenapa Nabi SAW sampai berperang? Salah satunya adalah dalam perang Badar, padahal terjadi di bulan Ramadan ini pula. Kalau seandainya alasan menahan lapar dan dahaga, seharusnya perang itu diadakan. Kalau tidak, ya ditunda di lain hari. Tapi kenyataan tidak. Pun demikian dengan peperangan dalam menaklukkan kota Makkah, meskipun berakhir dengan damai. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyadari bahwasanya memang seringkali kita pernah dengar, dan waktu saya masih SMP kalau nggak salah itu sayup-sayup terdengar sebuah riwayat dan kisah bahwasanya Imam Malik rahimahullahu taala, seorang pakar ahli hadis, seorang pakar ahli fikih ya, itu menutup halaqah ilminya, guna lebih fokus pada ibadah-ibadah yang lain. Ya, dan kisah ini sangat masyhur dan populer sekali terutama di bulan Ramadan. Dan waktu itu juga kisah ini kita jadikan sebagai alasan untuk mengajukan kepada guru-guru kita waktu di pondok itu ya, bahwa ya ditutup yani saja, diliburkan lebih awal karena Imam Malik yani saja ya menutup halaqah ilminya. Subhanallah, satu kenikmatan kita bisa mendapatkan yani ilmu. Setelah ditelisik lebih dalam, dicek dan dicek, ternyata riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini tidak valid. Ya, karena salah satu perawinya itu ternyata dianggap orang yang lemah. Kata Ibnu Hibban di dalam kitabnya Al-Majruhin, orangnya lemah. Maka berarti kisah ini tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran yani hukum. Terus bagaimana sikap kita? Kita kembalikan kepada hukum asal, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib sampai kapanpun, tidak ada batas. Selama nyawa dikandung badan, selama ajal belum menjemput kita, maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menuntut ilmu syar'i, ibadah kepada Allah itu tidak ada yani batasnya. Maka ini pun yani demikian dengan kejadian Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ternyata malah menjadi bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh para sahabat, karena mereka lebih intensif ya bertanya, konsultasi dengan Nabi SAW. Pun demikian dengan kita di bulan Ramadan. Jangan jadikan rasa lapar dan dahaga menjadi alasan kita tidak menimba ilmu yani syar'i. Pelajaran kedua. Pelajaran ketiga yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Yang ketiga ini adalah kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu kekuatan akhlak yang mulia. Ya. Jadi yang pertama adalah kekuatan iman. Kita tingkatkan yang keimanan kita, karena itu yang akan memberikan konsistensi di dalam kita beribadah selama bulan Ramadan. Yang kedua adalah kekuatan ilmu, ya. Sebagaimana kita sampaikan, tidak ada alasan lagi kita berpuasa kemudian meninggalkan halaqah al-ilm. Adapun yang ketiga adalah kekuatan yakni akhlak yang mulia, karena kita adalah makhluk yakni sosial. Kita harus tetap yakni menampakkan. Jangan kemudian sok-sok saya yang paling apa? Paling puasa, senyum saja sudah mulai berat kepada apa? Kepada saudara, untuk menunjukkan bahwa saya ini benar-benar puasa. Senyum saja nggak kuat. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal senyum ini kepada saudara kita itu adalah bagian dari akhlak yang mulia.
Terus apa kaitannya? Apa korelasi antara kekuatan akhlak mulia yang harus kita tampilkan ya di saat kita berada di bulan Ramadan dengan kejadian penaklukan kota Makkah? Cukup banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan itu benar-benar terwujudkan, nampak sekali ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah. Tercatat banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kota Makkah, begitu tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai merundukkan pandangannya. Jenggotnya tadi itu sampai menyentuh apa? Yani punuk unta. Hal ini berbeda dengan para kolonial, berbeda dengan para penjajah saat ini. Ketika yang namanya ya apa namanya itu tentara di depan itu namanya apa, Pak? Kalau kavaleri kan tentara yang di depan yang kecil-kecil itu Nah, prajurit yang kecil-kecil itu bisa menguasai daerah jajahan. Apa yang terjadi? Ketika kondisi sudah kondusif, subhanallah, baru kemudian masuk sang panglimanya, jenderalnya baru masuk. Wah, itu semua harus disambut. Harus ada red carpet istilahnya, karpet merah disediakan. Sekadang-kadang dengan membusungkan yani dadanya ketika masuk di daerah yani jajahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali. Ini adalah akhlak yang mulia. Banyak penduduk Makkah kala itu merasa terkesima, takjub dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak layaknya para penjajah-penjajah yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya ketika masuk di negeri jajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, malah menunjukkan ketawaduannya ketika memasuki kota kota Makkah. Para ulama menyebutkan alasannya. Satu, memang itu menjadi karakter karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawadhu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan yani pandangan, menunjukkan ketawaduannya itu teringat dengan siapa? Dengan siapa? Teringat dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah radhiyallahu taala anha hidup berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Pahit getir dakwah pertama kali Khadijah sebagai backingannya plus dengan Abu Thalib. Tapi ternyata Khadijah tidak bisa merasakan hasilnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Makkah, yang namanya royah, panji, peperangan itu kan harus ada kala itu. Itu langsung Zubair ibnu Awam disuruh untuk menancapkan di daerah, di tempat yang di situ dekat dengan kuburannya, areal makamnya Khadijah. Para sejarawan seakan-akan ingin mengungkapkan isi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seakan ingin menunjukkan bahwasanya wahai Khadijah, dengan ditancapkannya tiang royah bendera ini supaya engkau lihat bahwasanya aku kembali lagi ke kota tercinta dengan membawa hasilnya, meskipun engkau tidak bisa merasakan kesuksesan yang diraih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang campur aduk ketika sampai di kota Makkah. Senang memang iya, tapi rasa kesedihan yang mendalam pun tak mampu dibendung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teringat di kota itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun pertama kali kehidupan cintanya dengan Khadijah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan begitu beratnya perjalanan dakwah di awal-awal sebelum hijrah ke kota Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesedihan di tempat itu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berpisah dengan istrinya tercinta itu Khadijah. Ini adalah sifat yang mulia, tawadhu. Di antara sifat yang mulia yang lain, jamaah yang dirahmati Allah, adalah keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada beberapa para sahabat. Para sahabat ini itu belum mampu melupakan kenangan kelamnya dalam perang Uhud, ketika sebagian besar orang-orang Ansor ini menjadi korbannya dalam perang Uhud. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan besok kita akan mendatangi dan menyerang kota Makkah, begitu sumringah dan bahagianya mereka. Sampai kemudian sebagian di antara mereka sampai kemudian menyatakan apa? Besok kita akan bumi hanguskan kota Makkah.
Nabi SAW kemudian menyentilnya. Loh, kok sampai seperti itu? Kira-kira korban dari kita berapa orang sih dulu? Korban dari kalian, dari Bani Ansor berapa sih? Apakah berbanding dengan hanya beberapa orang saja kemudian kita melakukan genosid atau pemusnahan massal terhadap penduduk yang di Makkah? Ini nggak adil. Ditegur oleh Nabi SAW. Tapi tak lama kemudian turunlah surat An-Nahl di akhir ayat 126 sampai 127. Wala in sabartum lawa khairul lisabirin. Akhir-akhirnya kemudian mereka lebih memberikan apa? Pintu maafnya. Bahkan Nabi SAW pun yang demikian. Ketika penduduk Makkah ini sudah benar-benar menyerah, Nabi SAW apa yang beliau sampaikan? Idhabu fa antum laqa. Kalimat ini sangat populer ini sekali. Nabi SAW gak minta apapun, sudah kalian bebas. Fa antum tulaqa, kalian merdeka. Nabi SAW gak menawan mereka dan gak minta tebusan yani pula. Sebagaimana layaknya perang-perang yang sebelumnya kan ada tawanan. Kalau mau ditebus, kalau enggak biasanya kemudian harus membayar dengan mengajarkan baca tulis kepada para sahabat. Ini enggak. Nabi SAW memberikan yani gerasi secara total. Fa antum tulaqa, engkau bebas. Sudah enggak ada sangkut yani pautnya dengan yani kejadian ini. Subhanallah. Ini adalah bukti yani keadilan Nabi SAW. Di antara sifat yang lain jamaah dirahmati Allah adalah sifat sayangnya Nabi SAW. Bahkan disebutkan dalam riwayat, bukti sayang Nabi SAW, para penduduk Makkah itu sampai bawa anak-anak kecil semua. Harapannya itu bisa dicium oleh Nabi SAW, mendapatkan keberkahan yang sang Nabi. Ya, subhanallah, begitu bahagianya Nabi SAW. Terkadang ya sekali lagi ya, seorang kolonial penjajah itu kadang-kadang nggak mau siapa anak kecil ini. Ya, dia pengen segera benar-benar merasakan negeri jajahan. Tapi Nabi SAW tetap melayani anak-anak kecil yang dibawa oleh ibu-ibu mereka agar mendapatkan kecupan manis dari Nabi SAW. Pun demikian dengan ayahanda dari Abu Bakar. Ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abi Quhafa ini. Ya, itu termasuk di antara sahabat yang paling akhir masuk Islamnya. Dia sudah tua renta. Begitu bahagianya Abu Bakar. Beliau dari awal mendampingi Nabi SAW di kota Makkah untuk berdakwah, sembari berdakwah kepada ayahnya, nggak masuk Islam. Sampai meninggalkan kota tercinta, ayahnya pun belum masuk Islam. Kesempatan emas Abu Bakar ketika kembali ke kota kelahirannya, mengajak kepada ayahnya, begitu bahagianya ayahnya mau untuk berbaiat kepada Nabi SAW. Sampai ayahnya itu dibopong, diseret untuk menghadap Nabi SAW. Apa bukti sayangnya Nabi SAW kepada orang yang sudah tua renta? Abu Bakar ditegur keras oleh Nabi SAW. Hala tarakta fil bait ya Abu Bakar. Kenapa? Orang yang sudah tua renta seperti ini enggak engkau tinggalkan saja di rumah, biar saya yang akan mendatangi rumahnya. Ini menunjukkan subhanallah begitu sayangnya Nabi SAW. Tidak hanya kepada anak-anak kecil, Nabi SAW juga sayang kepada orang-orang yang sudah tua yang renta. Sahabatnya setianya itu sampai ditegur keras karena tahu bagaimana beratnya orang yang sudah tua renta itu mendatangi Nabi SAW. Berat, harus tertatih-tatih untuk menghadapi Nabi SAW. Di antara sifat yang lain, ya, dan ini adalah akhlak mulia yang bisa nampak dan bisa kita dapati dalam peristiwa ini adalah amanah Nabi SAW. Apa bukti amanah Nabi SAW? Jamaah dirahmati Allah. Kalau seandainya peperangan, kalau negeri jajahan itu sudah dikuasai, itu kan biasanya jajahan. Si penjajah itu berebut, saya pengen ini, saya pengen bangunan itu, saya pengen dapat ya mandat untuk memegang ini dan lain sebagainya. Ternyata kala itu banyak orang yang kesengsem untuk menjadi ya orang yang diberikan mandat sebagai pemegang kunci apa? Di Makkah ada banyak, ada Ka'bah. Semuanya pengen. Otomatis kala itu Makkah kan sudah menjadi negeri jajahan kaum muslimin. Semuanya pengen banget untuk diberikan mandat sebagai pemegang kunci Ka'bah. Tapi Nabi SAW kala itu langsung memanggil Utsman ibnu Talha. Utsman ibnu Talha, Anda ini adalah orang yang sudah diberikan mandat oleh Allah. Karena memang pemegang kunci Ka'bah dari dulu itu semenjak kakeknya Nabi SAW yang keempat itu sudah ditentukan.
Itu bukan dari garis yani Bani Hashim. Maka ketika penaklukan kota Makkah juga dikembalikan kepada mereka. Meskipun para sahabat banyak yang kepingin, karena ini adalah sebuah jabatan yang sangat prestis ya, sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Tapi Nabi SAW dengan tetap menegakkan nilai-nilai amanah dikembalikan kepada orang yang berhak. Utsman ibnu Thalha sebagai pewaris tetap memegang kunci ini sampai mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku untuk menyerahkan ini sebagai amanat yang harus engkau emban. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi sebenarnya akhlak-akhlak mulia yang bisa kita petik dalam penaklukan kota Makkah. Terus apa kaitannya dengan kita? Kekuatan yani iman di bulan Ramadan ini adalah kekuatan yang harus kita miliki untuk menjaga konsistensi ibadah kita. Yang kedua, thalabul ilmi jangan sampai terputus. Dan yang ketiga yani jamaah, ini adalah wasilah yang paling afdol untuk berdakwah kepada saudara-saudara kita. Tunjukkan yani bahwasanya kita mayoritas, kita kaum muslimin berpuasa ini bukan hanya untuk konsumsi pribadi antara diri kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi bagaimana kita menjadikan momentum Ramadan ini juga menebar kebaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tunjukkan akhlak yang mulia. Jangan sampai kita bakhil hanya untuk sekedar yani senyum. Tunjukkan bagaimana kita adalah orang-orang yang amanah. Tunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang adil dalam membagi yani apapun. Tunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang tawadhu. Karena Ramadan ini adalah masa-masa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Bukan hanya menguji bagaimana kita mampu untuk menahan lapar dan dahaga, tapi Allah Subhanahu wa taala menguji bagaimana kejujuran yani kita, bagaimana akhlak yani kita yani pula diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau seandainya ada orang yang marah yani kepadamu, sampaikan saja bahwasanya ini yani shaim, saya sedang berpuasa. Karena ini adalah ujian yani kita untuk menunjukkan yani akhlak yang baik kepada saudara kita. Sekalipun yani kita dicaci, dihina, di bulan Ramadan ini kita harus tetap menunjukkan yani akhlak yang mulia. Baik. Ini adalah yang ketiga. Adapun yang terakhir yani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara faedah terakhir yang bisa kita petik dari penaklukan kota Makkah itu adalah kita harus memperbanyak istighfar ya setelah Ramadan. Kita harus memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita meninggalkan tamu agung ini. Dan itu bisa kita lihat di dalam peristiwa Fathu Makkah ini menjadi kota terakhir yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu." Lah, ini ada sababnya, ada ceritanya. Nanti bisa merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir misalnya. Ada sebuah kisah, dan kisah ini sangat populer yani sekali yani jamaah dirahmati Allah. Terjadi di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kala itu Umar membawa Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang kala itu masih belia, masih kecil, usianya masih usia remaja, dibawa oleh Umar ibn Khattab untuk gabung bersama sahabat-sahabat yang senior. Lah, di sini para sahabat senior banyak yang tidak terima. Wahai Umar, ngapain bawa anak kecil seperti ini? Kita pun punya anak-anak kecil di rumah, tapi tak pernah kemudian kita bawa ke sini. Akhirnya kemudian Umar memang cerdas. Dia pengen menguji sejauh mana keilmuan mereka terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr. Apa tanggapan dan pendapat kalian terhadap tafsir surat An-Nasr? Sebagian mereka diam, sebagian yang lain sebagaimana kita kisahkan dahulu ya. Sebagian yang lain kemudian menjawab bahwasanya ini adalah sebuah kenikmatan yang perlu kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita menaklukkan kota Makkah, dan ini adalah kota terakhir. Pun demikian dengan kemenangan demi kemenangan sudah diraih oleh kaum muslimin. Dan semua kabilah berbondong-bondong, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Maka kita harus bersyukur, kita harus luapkan kegembiraan. Kemudian Umar bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, seperti itukah ya pesan dari surat An-Nasr? Ternyata tidak, malah sebaliknya.
Surat ini menjadi isyarat akan dekatnya ajal dan kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, dari mana engkau dapatkan seperti itu, wahai Abdullah ibnu Abbas? Ternyata beliau melihat dari ayat yang ketiga, bukan ayat yang pertama dan bukan pula ayat yang kedua, tapi beliau melihat ayat yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, istighfar. Karena dengan istighfar inilah menjadi petunjuk. Semua risalah, semua misi telah usai dan sudah dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti ini menjadi petunjuk pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya surat An-Nasr ini salah satu di antara surat yang paling akhir diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pun demikian dengan kita, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, manakala kita sudah maksimal untuk beribadah, meskipun ibadah kita juga kadang-kadang ya banyak luputnya. Salat malam kadang-kadang ngantuk apa enggak, Pak? Ya, kadang-kadang lah ada perasaan seperti itu. Berarti ada yang luput yakni di sini. Kita enggak sempurna. Puasa yang sedari awal kita pengen mencoba untuk menjaga jari jemari kita di media sosial, supaya enggak ikut arus orang-orang yang suka men-share, mengomentari atau menggunjing lewat jari jemari kita, lesan kita. Kadang-kadang ada luputnya juga. Kita berusaha untuk enggak menggunjing orang lain, ternyata ada teman kita terbawa arus untuk menggibai saudara yakni kita. Itu hal yang wajar, terjadi selama sebulan ini pasti. Ada kekurangan-kekurangan, ada amalan-amalan yang bisa mengurangi kesempurnaan pahala kita selama di bulan yakni Ramadan. Maka tatkala kita sudah diberikan kesempatan bisa melayani tamu agung kita, puasa Ramadan sudah maksimal, setelah kita melepasnya kita harus memperbanyak untuk yakni istighfar. Karena dengan istighfar ini, kata para ulama, itu bisa menutup kekurangan-kekurangan selama kita beribadah di bulan Ramadan. Dan dengan istighfar yakni pula ini akan bisa menambal ketidakmampuan yakni kita di saat kita berada di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Fathu Makkah ini menjadi kisah akhir dan misi terakhir, dan Nabi SAW disuruh untuk memperbanyak istighfar. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, semenjak turunnya surat An-Nasr ini, Nabi SAW hingga akhir hayatnya membaca dikala sujud itu dengan apa? Kalau membaca sujud biasanya subhanallah apa? Nyala. Itu diganti oleh Nabi SAW. Subhanallahumma yani firli. Ya, kenapa demikian? Kenapa ada ighfirli yang di sini? Kata Aisyah radhiyallahu taala, ini adalah bagian dari Nabi SAW menafsirkan yakni surat An-Nasr ini. Dan itu selalu dirutinkan oleh Nabi SAW hingga ajal menjemput yakni beliau. Ya, karena Nabi SAW yakni tahu ini masa-masa sudah dekat ajalnya beliau. Maka tidak ada amalan yang lebih afdol kecuali adalah banyak istighfar. Karena dengan banyak istighfar yakni inilah yang akan bisa menutup kekurangan kita, menambal ketidakmampuan yakni kita. Pun demikian kita harus banyak nantinya memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala yakni bisa menerima seluruh jerih payah kita selama di bulan yakni Ramadan. Makanya Al-Mu'alla Ibnu Fadl rahimahullah yakni taala yakni jamaah dirahmati Allah menuturkan, ketika mereka para ulama dan orang-orang soleh sebelum kita meninggalkan bulan Ramadan, sebagaimana Nabi SAW sudah menyelesaikan seluruh misi dan risalahnya memperbanyak untuk istighfar. Bahkan di setiap yakni sujud baca seperti itu hingga ajal menjemputnya. Maka bagi kita setelah menyelesaikan nanti misi kita berada di bulan Ramadan, kita harus banyak istighfar dan banyak yakni pula memohon kepada Allah agar diterima yakni seluruh jerih payah dan ibadah kita. Al-Mu'alla Ibnu Fadl menuturkan dahulu orang ulama soleh itu 6 bulan setelah bulan Ramadan itu selalu dimanfaatkan untuk memohon kepada Allah agar menutup kekurangannya, menutup ketidakmampuannya selama di bulan Ramadan, dan menerima yakni amal ibadahnya. Kenapa saya sampaikan yakni hari ini dan sejak dini saat ini yakni jamaah?
Karena seringkali kita mengikuti arus budaya yang sudah menjamur di masyarakat. Seakan-akan bulan Syawal, Idul Fitri itu adalah masa-masa kita sudah berbahagia, lepas dari cengkraman bulan Ramadan, kita bebas makan opor sepuasnya, apalagi Pak? Ya, dan lain sebagainya. Yang akhirnya pola pikir yang salah ini berefek negatif pada rutinitas ibadah yang sudah menjadi kebiasaan kita di bulan Ramadan. Bacaan Al-Quran akhirnya terputus. Puasa sunnah pun akhirnya tidak dijalankan. Pun demikian dengan ibadah-ibadah yang lain. Seakan-akan putus seluruh ibadah dengan putusnya bulan Ramadan. Karena mereka menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh beban. Maka ketika selesai bulan Ramadan, layaknya orang yang sudah keluar dari penjara, bebas, dia bisa berbuat apa saja. Nah, di sini saya ingatkan jamaah dirahmati Allah. Coba kita ambil hikmahnya dari penaklukan kota Makkah. Nabi SAW setelah menyelesaikan seluruh misinya ini semakin benar-benar bermunajat lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwasanya kita nggak tahu semua misi yang dijalankan ini sudah maksimal ataukah belum, itu nggak ada yang tahu. Maka salah satu di antara upaya kita adalah banyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah agar diterima seluruh ibadahnya. Sama juga di saat kita berada di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ini usai, jamaah dirahmati Allah, setelahnya kita banyak istighfar. Ya Allah, kita nggak tahu apakah Ramadan ini ibadahku sudah maksimal. Dan kita juga nggak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan paling akhir yang bisa kita temui. Apakah sholat tarawih ini menjadi sholat tarawih kita bisa berjumpa dengan sanak saudara dan teman-teman kita? Buka bersama dan kajian ilmiah ini apakah menjadi kajian paling akhir yang nanti kita tidak akan jumpai di tahun yang berikutnya? Ini yang seharusnya menjadi evaluasi kita. Nabi SAW pun demikian. Masa-masa menunggu ini dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk banyak beristighfar setelah sudah dijalankan seluruh misi dan risalah yang diemban selama bertahun-tahun sebelumnya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara 4 faedah penting yang bisa kita petik dari penaklukan kota Makkah dan bisa kita ejawantahkan, bisa kita terapkan bersamaan di bulan yang saat ini kita berpuasa. Maka ini menjadi satu alasan kenapa saya mengambil cuplikan dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu penaklukan kota Makkah, karena memang banyak faedahnya dan pas momennya di bulan Ramadan seperti halnya bulan yang saat ini kita sedang berpuasa. Allah taala alam yang bisab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada faedahnya. Ada tanya jawab apa persiapan ini, Pak? Kayaknya persiapan ya, Pak ya. Ada pertanyaan? Atau sudah siap makan takjilnya ini? Saya khawatir nanti juga mengganggu. Taib. Jazakumullah khairan jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala atas kehadirannya, atas atensinya dan pertanyaannya hampir 1 tahun ini, dan ini juga menjadi akhir dari perjumpaan kita, dan mudah-mudahan bukan pertemuan paling akhir insyaallah taala. Semoga ba'da Id nanti kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin Kitabul Jami' seperti biasanya. Maka oleh karena itu saya pribadi mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para jamaah selama ini, atau mungkin barangkali tindak tanduk saya yang dianggap tidak layak bagi budaya dan mungkin adat istiadat masyarakat sempuh, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan al mubarak anta jama'ana fi jannatin naim. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami semua di tempat yang mulia ini, semoga Engkau ya Allah kumpulkan kami kembali semua di jannatin naim. Taib demikian, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Wa namdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.